Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, melanjutkan sirah Mustafa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan membahas tentang ida'ul musyrikina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang-orang musyrik senantiasa menghalang-halangi dan menyakiti Rasul dan juga dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan ini sangat bagus sekali karena memang bertepatan dengan banyaknya isu-isu kekinian yang marak di tengah-tengah masyarakat tentang pelecehan, penghinaan dan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan mengetahui kesabaran Rasul saat mendapatkan tantangan dakwah dari orang-orang musyrik, harusnya seorang muslim itu bersyukur bahwa agama Islam sampai kepada kita ini bukan persoalan mudah, tetapi ini jerih payah Rasul dengan kesabarannya, ketabahannya, darah dan juga waktunya. Kalau bukan itu semua, tentu Islam tidak sampai kepada kita. Tapi kenapa kemudian setelah 14 abad berlalu kemudian sampai kepada kita, muncul pula kemudian orang-orang yang tidak menghargai jerih payah Rasul, sehingga di antara mereka berani kemudian melecehkan kehormatan Rasul, membenci Rasul, menghina Rasul. Dan lebih mengherankan lagi, para pelakunya bukan orang-orang di luar daripada Islam, tapi justru para pelakunya adalah orang-orang Islam sendiri. Dan tidak sedikit kemudian ada komentar-komentar dukungan-dukungan, walaupun dari minoritas, tetapi ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Rasul sudah mulai luntur. Itu karena tidak menghafal sejarah. Kalau seandainya orang itu paham bagaimana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berdakwah di kala itu kepada orang-orang musyrik Arab secara khusus dan juga orang-orang kafir secara umum di zamannya, mendapatkan tantangan berat seperti itu, kemudian kita renungkan hari ini, saya kira kalau betul-betul kita mempelajari sejarah Rasul, tidak ada orang yang berani menghina Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana awal man adhara al-islami sab'atun. Orang yang mula-mula menampakkan Islam di zamannya, maksudnya di permulaan munculnya Islam itu 7 orang. 7 orang ini betul-betul merasakan bagaimana tantangan dakwah yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan.
Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Abu Bakr, yang ketiga Ammar ibn Yasir, yang keempat ibunya Sumayyah, yang kelima Suhaib, kemudian Bilal, dan juga Al-Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti oleh kaumnya, maka ada paman-paman yang masih melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sama, kabilahnya masih melindunginya. Tapi selain kedua manusia ini, tidak ada yang melindungi kecuali hanya kesabarannya. Seperti Bilal, Suhaib, Miqdad, bahkan keluarga Ammar ibn Yasir, kedua orang tuanya mati syahid dibunuh Abu Jahal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada titik-titik poin Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan penderitaan dakwah itu luar biasa. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yaum kana ashadda min yaumi Uhudin?" Rasul, pernahkah datang kondisi suatu hari yang lebih sulit penderitaan dirimu melebihi ketika terjadi perang Uhud? Karena perang Uhud ini Nabi SAW terperangkap dalam perangkap orang-orang musyrik sehingga hampir mati, bahkan dikabarkan kematiannya walaupun berita itu hoax. Maka Nabi SAW menceritakan, "Betul wahai Aisyah, dulu aku pernah mengalami dakwah yang paling sulit dalam kehidupanku." Kemudian Nabi SAW menceritakan ketika dia ditekan oleh 18 kabilah Quraisy. Dia tidak boleh lagi mengucapkan sesuatu melainkan akan disakitinya. Diboikot dakwahnya, diancam, diintimidasi, bahkan sudah hendak melakukan pembunuhan. Sehingga Nabi SAW berpikir untuk mencari lahan baru, karena sudah tidak mungkin lagi berdakwah di Mekah. Akhirnya terpikir oleh Nabi SAW untuk berdakwah di Taif, di kabilah Sakif. Berangkat Nabi SAW ke Taif. Rupanya apa yang dikehendaki Rasul berbeda dengan apa yang dikehendaki Allah. Bayangan Rasul di Taif, dia bisa diterima dakwahnya dan bisa menyebarkan dakwahnya, tapi justru Allah berkehendak lain. Justru di Taif lebih payah orang-orang Taif menerima dakwah dibandingkan orang-orang Mekah sendiri. Ketika datang ke Taif saja, Nabi SAW sudah kemudian dikatakan kepadanya, "Wahai Muhammad, kalau memang ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak ada orang lain saja? Kenapa mesti dirimu?" Kemudian yang lain mengatakan, "Ya Muhammad, sekalipun engkau mengemis kepada kami sampai engkau bergelantungan di kiswah Ka'bah, kami tidak mungkin mengikutimu." Yang lain mengatakan, "Ya Muhammad, seandainya engkau memang seorang nabi, maka tidak mesti kau datang kemari. Sungguh nabi itu derajatnya sangat tinggi, tidak perlu kau datang kemari, kau utus orang lain saja."
Tetapi kalau engkau bukan seorang nabi tetapi seorang pendusta, maka jelas-jelas kami tidak akan mengikuti kamu. Ketika suasana sudah tidak mungkin lagi untuk berdakwah di Taif, karena kondisinya memang sudah ada penolakan dari awal datang Rasul, Nabi SAW hanya meminta kepada mereka, kalau begitu ya sudah, kalau kalian tidak menerima dakwahku, biarkan aku pergi. Tetapi orang Taif tidak membiarkan Rasul pergi. Bahkan mereka kemudian mengutus utusan untuk memberitahu orang-orang Quraisy bahwa orang yang dimusuhi orang Quraisy itu berada di Taif. Maksudnya orang-orang Taif biar Nabi SAW mendapatkan penekanan baik dari orang-orang Taif ataupun diutusnya pasukan dari Quraisy kemudian datang ke Taif dan menyakiti Rasul. Akhirnya kemudian Nabi SAW pun keluar dengan Taif dalam kondisi diserang. Mulai anak-anak kecil melempari Rasul dengan batu, perempuan semua keluar mencaci maki Nabi, yang laki-lakinya juga terus mengejar Rasul sampai Zaid ibn Harithah yang ketika itu menjadi pengawal Rasul dan budaknya Rasul berusaha menjadi tameng di belakang Rasul sehingga batu-batu mengenai badannya. Tetapi Nabi pun tidak luput daripada serangan batu-batu itu sehingga Rasul pun berdarah-darah badannya. Ketika dalam kondisi seperti itu, Nabi SAW berdoa. Kata Nabi SAW, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadukan kelemahanku kepadamu, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih dari seluruh hamba-hamba Allah pengasih. Anta Rabbul Mustada'afin wa anta Rabbi. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah dan engkau adalah pelindungku. Ila man takiluni, kepada siapa lagi aku hendak menyandarkan nasibku. Ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwin malaktahu amri, kepada orang yang jauh yang berwajah muram kepadaku atau kepada musuh yang akan menguasai diriku. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak pernah berdoa seperti ini, karena memang kondisinya sangat genting. Dia tidak bisa masuk Mekah karena 18 kabilah Mekah sudah mengusirnya. Dia tidak mungkin balik lagi ke Taif karena orang-orang Taif sudah menyerangnya. Dalam kondisi seperti ini Nabi SAW hanya bisa memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi luar biasanya Rasul ini qudwah namanya, yang harus kita contoh. Nabi SAW tidak pernah mengeluh dalam kondisi seperti ini, tidak pernah mengeluh. Dia tidak mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, bukankah aku nabi? Di mana pertolongan? Ya Rabb, bukankah aku nabi? Kenapa kau biarkan aku diserang seperti ini? Ya Rabb, bukankah aku nabimu? Kenapa orang-orang menolak diriku? Sampai kapan begini? Tidak, Rasul tidak pernah mengeluh seperti itu. Itulah bedanya Rasul dengan kita. Kalau kita ini ditimpa musibah saja, terkadang musibah itu menjadi bahan keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan musibah itu dianggap azab dari Allah kepadanya. Ketika usahanya gulung tikar, dia mengatakan, ya Rabb, kenapa saya yang gulung tikar? Kenapa enggak orang lain saja? Ketika anak kita sakit, dia pun mengatakan, ya Rabb, asi anakku saja yang sakit, kenapa anak orang sehat terus?
Ketika kemudian seseorang di PHK dari pekerjaannya, kenapa tidak ada yang lain saja? Kenapa mesti saya? Seolah-olah ujian Allah Subhanahu wa taala itu menjadi itab lillah, seolah-olah dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, harusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi qudwah di sini. Apapun musibahnya, Allah tidak pernah disalahkan oleh Nabi. Apapun balanya, Allah tidak pernah menjadi sasaran kemarahan kita kepadanya. Itulah qudwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, perhatikan perkataan selanjutnya, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Di sini syahidnya, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, kata Rasulullah. Asal engkau tidak murka kepadaku ya Rabb, aku tidak peduli dengan perbuatan mereka. Ya, selama engkau tidak murka kepadaku, selama engkau tidak marah kepadaku, mereka mau mengatakan apa tentangku? Mau mengatakan orang gila, tukang sihir, perangkai syair, pemecah belah. Mereka mau melempari aku dengan batu, menekan dakwahku, mengintimidasi, mengancam membunuh, silakan, asal engkau tidak murka kepadaku. Ini yang harusnya sifat tawakal Rasul itu dicontoh oleh kita, gitu maksudnya. Karena terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menaikkan derajat manusia, maka Allah akan menghantarkan berbagai macam ujian kepadanya. Kalau dia lulus dari ujian, maka Allah akan angkat derajatnya. Tapi kalau dia menjadikan ujian itu sebuah bahan mencela Allah Subhanahu wa taala dan menyalahkannya, berarti Anda selamanya tidak akan naik pangkat dan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illam yakun bika alayya sakhatun aw ghadabun fala ubali. Walakin afiyataka hiya awsa'uli. Akan tetapi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kenikmatan yang engkau limpahkan kepadaku teramat luas ya Rabb, ini belum seberapa. Kemudian Nabi mengatakan, a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqta lahu dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tunazzila bi ghadabaka aw yahilla alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Aku berlindung kepada cahaya wajah yang menyinari kegelapan, dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat, dari kemurkaanmu, dan yang engkau timpakan kepadaku, kepada engkaulah aku adukan semua hal ikhwal diriku, sehingga engkau redha kepadaku, dan tiada daya dan upaya melainkan semua atas kehendakmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sampai di perkebunan miliknya Mughirah. Dia tidak bisa masuk ke Mekah karena sudah diancam oleh 18 kabilah. Dia tidak mungkin juga balik ke Taif. Dia hanya kemudian terus mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ketika tidak ada manusia yang beriman kepada Rasul, Allah gantikan makhluk di alam lain yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang sekelompok jin yang ketika itu ditugaskan iblis untuk mencari kabar, kenapa langit tidak bisa ditembus? Ada apa ini? Yang biasanya mereka bisa naik ke langit kemudian mencuri dengar, setiap dapat satu kalimat diambilnya kemudian dijual kepada para normal dan para dukun yang ada di bumi. Semenjak diutusnya Rasul, jin-jin tidak bisa naik ke langit, sehingga iblis memerintahkan kepada pasukannya, cari ada apa ini. Maka rupanya ada sekelompok jin yang nyasar ke kebun kurma di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menaung dan bersembunyi dari serangan orang-orang Taif. Dari sini Allah mengatakan di dalam surah Jin, laqad uhiya
ilayya annahu nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Sungguh telah datang nafar. Nafar itu sekelompok jin, antara 1 sampai 9 nafar itu. Ya mungkin 7 atau 8 jin. Datang ke kebun itu, rupanya mendengarkan Nabi SAW sedang membaca Al-Quran. Subhanallah, sekali dia mendengar, aman Nabi, kami beriman kepada. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya dari satu kisah ini saja, kalau orang bisa merenungkan bagaimana dakwah Nabi SAW yang begitu sulit, untuk siapa ini kalau bukan untuk kita? Ketika Nabi SAW harus rela kemudian diancam dalam dakwahnya, tidak lain dan bukan karena kasih sayang Rasul kepada kita. Bahkan kasih sayang Nabi SAW tidak bisa dibayangkan kepada umatnya. Ketika seluruh para Nabi diberikan doa yang mustajab, semua para Nabi berdoa di dunia untuk umatnya. Nuh ketika mendapatkan ancaman yang hampir merenggut nyawanya karena kaumnya sudah mulai berani untuk menyerang Nuh, sehingga dia mengatakan, Rabbi inni maglubun fantasir, ya Rabb, aku hampir dikalahkan oleh kaumku, tolong aku. Maka Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah akan kehancuran kepada kaumnya, padahal doa itu adalah doa yang sangat mustajab. Setiap para nabi diberikan doa mustajab, tapi Nuh kemudian dikeluarkan doa itu untuk mendoakan kehancuran kaumnya. Akhirnya Allah ijabah, Allah kirim tufan dan Allah lantakkan seluruh kaum Nuh, dan tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke perahunya saja. Nabi Saleh, Nabi Lut, Ibrahim, Musa, Isa dan seluruh para nabi, mereka sudah mengeluarkan doa-doa pamungkasnya, dan semua sudah diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Nabi. Dia tidak mau mengeluarkan doa itu. Ketika datang kemudian malaikat Jibril dan 2 malaikat bukit yang membentang kota Mekah, menawarkan kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, perintahkan saja 2 malaikat yang di samping kiri kananku ini, kata Jibril, agar keduanya melemparkan bukit Mekah itu ke orang-orang Taif. Sampai-sampai dikatakan, in syi'ta utbaqut alaihimul akhbasyaini, kalau engkau mau, aku akan suruh 2 malaikat ini menimpakan 2 bukit besar yang mengelilingi Mekah itu. Bayangkan, itu cukup menghancurkan Taif itu. Kalau engkau mau wahai Muhammad, perintahkan saja. Tapi Nabi SAW tidak mau mengeluarkan doa kehancuran. Rasul hanya mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarikalah. Kata Nabi SAW, tidak, aku hanya menginginkan agar Allah memunculkan dari tulang-tulang rusuk mereka orang-orang Taif itu orang-orang yang kelak menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Artinya, nggak apa-apa, generasi sekarang mereka memusuhiku, tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya kau hancurkan mereka sehingga tidak ada generasi, maka tidak ada lagi manusia akan menyembahmu di Taif. Biarkan saja mereka hidup, ya Rabb. Mereka melakukan seperti itu karena mereka tidak tahu aku. Makanya Rasul mengatakan, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah saja kepada mereka itu, karena mereka tidak tahu masalahnya. Aku ini seorang nabi dan rasul. Kalau mereka tahu aku seorang nabi dan rasul, tidak mungkinlah mereka melempari batu. Tetapi aku hanya mengharap, kata Rasul, sekalipun mereka sekarang tidak beriman kepadaku, boleh jadi nanti anak turunan mereka, ya Rabb, akan ada orang-orang yang mentauhidkan dirimu dan tidak menyekutukan engkau dengan siapapun.
Inilah bentuk kesabaran yang diajarkan Rasul. Sabar di dalam berdakwah. Ya. Karena dalam berdakwah itu menyangkut 3 kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan sabar akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan dialami setiap dai. Dan 3 kesabaran ini harus ada. Kalau tidak akan berhasil kita ini berdakwah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambaran yang lain, dahulu ada orang yang bernama An-Nadhr ibnul Harith. An-Nadhru ibnu Al-Harith. Diceritakan oleh Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala dalam sirahnya, suatu ketika Nabi SAW sedang duduk di permulaan dakwahnya. Belum banyak sahabat yang mengikuti, masih sedikit gitu ya, karena di permulaan dakwah masalahnya. Kemudian Nabi SAW berusaha untuk mengajak manusia ke dalam tauhid dengan cara membacakan Al-Quran di majlis tersebut. Kemudian mengingatkan orang-orang Quraisy tentang nasib umat-umat dahulu yang menentang nabinya. Bagaimana umat-umat dulu itu dihancurkan gara-gara menentang nabinya. Lihat kaum Ad, bagaimana Allah binasakan ketika mereka menentang Hud alaihi salam. Lihat kaum Samud, bagaimana Allah binasakan ketika mereka menentang Nabi Allah Salih. Lihat kaum Nuh, dan begitu seterusnya. Rasul mengingatkan, ingat, hati-hati, umat-umat terdahulu dihancurkan gara-gara mereka menentang Nabi. Tiba-tiba An-Nadhr ibnul Harith ini datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, aku ini seorang peniaga. Aku biasa datang ke Persia, ke Romawi, ke Mesir, ke negara-negara. Aku tahu cerita-cerita. Sesungguhnya yang kau sampaikan itu adalah asatirul awalin. Itu dongeng-dongeng, hayalan-hayalan yang diada-adakan dirimu. Enggak ada itu, katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifqun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalin iqtatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurar rahima. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanya kebohongan-kebohongan yang diada-adakan Muhammad saja, dan dibantu orang-orang lain supaya yakin bahwa itu sebuah ajaran. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta dengan kedustaan yang besar, dan mereka berkata itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan lalu dibacakan dongeng-dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat, kalau seandainya antum berdakwah, membacakan Al-Quran, membacakan hadis-hadis Nabi SAW, tiba-tiba kemudian datang orang dan mengatakan, kamu ini ngomong apa? Kamu ini sedang berdongeng ya? Itu tidak ada itu. Kamu hanya meracuni otak manusia dengan ajaran sesat. Dan antum sedang berdakwah di hadapan orang, tiba-tiba ada orang ngomong begitu. Pertanyaannya antara dua, pasti malu atau emosi, kan gitu. Ana lagi ngomong sama antum, tiba-tiba datang, hei Ustaz, antum ini ngajarkan sama orang itu ajaran sesat. Apa yang antum baca itu enggak benar semuanya, kau ini seorang pendusta, dan begitu seterusnya. Tentu malu ya.
Atau mungkin kita akan emosi kan itu, karena dipermalukan di tengah-tengah manusia. Tapi Nabi SAW hanya mendengarkan. Nabi SAW tidak membalas apa yang dikatakan oleh Nadhr ibnul Harith ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin membiarkan nabinya diejek, dihina dan dicaci. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan lagi ayat untuk dibaca sampai hari kiamat kepada Nadhr ibn Malik ini. Wailun likulli affakin azim yasma'u ayatillahi tutsla alaihi thumma yusirru mustakbira ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak melakukan dosa. Siapa mereka? Orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri-diri mereka, seakan-akan dia mendengarnya, tapi seolah-olah dia mendengarnya tapi dia menyombongkan dirinya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang sangat pedih. Begitulah Nabi SAW, kesabarannya tidak melayang. Mungkin pernah saya ceritakan kepada antum bagaimana kisah Abu Lahab. Abu Lahab mencaci maki Nabi SAW di hadapan orang ramai di Bukit Safa. Datang dia tiba-tiba mencaci maki Rasul SAW berjam-jam dan mengatakan, tabban laka sa'iral yaum alihada jama'atana. Celaka satu hari ini wahai Muhammad, untuk ini rupanya kau kumpulkan kami. Terus saja Abu Lahab tidak berhenti mencaci maki Nabi. Rasul hanya diam. Rasul tidak mungkin dia membalas ucapan pamannya, karena Rasul itu memiliki akhlak bagaimana cara menghadapi manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin membiarkan nabinya dibiarkan dicaci. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah dalam hadis qudsi, maka dia telah mengiklankan perang kepadaku, kata Allah. Makanya Allah tidak biarkan Rasul dicaci. Maka kemudian Allah mengirim malaikat Jibril untuk menyampaikan satu surat. Subhanallah, surat ini tidak diletakkan di pertengahan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am. Tidak. Karena akan sedikit yang membacanya. Karena jarang orang membaca surat-surat panjang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di satu surat pendek yang semua akan menghafalnya, semua akan membacanya. Anak-anak hafal, orang tua hafal, laki-laki perempuan hafal, dan akan dibaca setiap hari, tidak di masjid ini, di masjid yang lain, tidak di masjid yang lain, di masjid yang lainnya. Surat yang sangat pendek dan mudah dihafal. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Lihat bagaimana Allah mengatakan, celaka kedua tangan Abi Lahab, dan pasti celaka, dan dia pasti dan dipastikan masuk ke neraka yang menyala-nyala apinya. Dan ini akan dibacanya sampai hari ini sebagai balasan bahwa siapapun yang menghina Rasul lambat laun akan ada iqab dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya fenomena yang terjadi hari ini bukan perkara aneh. Dulu kita dihebohkan dengan adanya karikatur. Dulu sebelum muncul karikatur penghinaan kepada Nabi SAW, dulu saya masih kecil, di rumah-rumah di kampung itu ada gambar buruk. Gambar buruk ini dibentuk sedemikian rupa seperti kuda yang bersayap, tetapi kepalanya adalah kepala wanita cantik. Kan seperti itu buruk. Tapi saya tidak pernah lihat. Kemarin pulang kampung tidak ada pula. Dulu saya masih kecil ada di kampung. Dan itu ditulisi buruk, kendaraan tunggangan Nabi. Hakikatnya ini pelecehan kepada Nabi SAW.
Karena di balik gambar buruk yang kemudian berkepala wanita cantik itu seolah-olah Nabi SAW itu Nabi pemuas seks, karena istrinya banyak. Jadi maksudnya dia menyebarkan dakwah itu hanya ingin mengejar perempuan, sehingga kemudian digambarkan sampai kepada buruk sendiri kepalanya harus wanita cantik. Ini kan penghinaan kepada Nabi. Kemudian belakangan muncul karikatur yang bermacam-macam. Hari ini pula muncul nama Muhammad disandingkan dengan minuman keras. Apapun alasannya, ikhwan, yang namanya nama Muhammad itu nama Nabi kita. Walaupun ada yang mengeles, oh boleh jadi itu bukan nama Nabi, tetapi nama orang muslim yang bernama Muhammad, ditaruh di botol minuman keras itu. Sekarang saya tanya, orang tua ketika melahirkan anak laki-laki, kemudian dia memilih nama Muhammad, apa tujuannya? Bukankah nama banyak? Bisa saja kita kasih nama Yanto, Joko, atau apa gitu, Paiman, Darwis. Bisa saja nama kan? Nama banyak, baik nama Jawa, nama Melayu, nama Sunda, nama Alor, Karim, bisa saja. Tapi kenapa memilih nama Muhammad? Coba. Karena tujuannya orang tua itu memberi nama Muhammad itu karena mengenang sosok Nabi yang mulia, Rasul kita Muhammad SAW. Karena itu identitas Islam. Kalau orang nama Muhammad itu pasti dia Muslim, ya kan? Terkadang ada orang non Muslim namanya Muhammad, kita terkecoh. Dia Muslim nggak? Muslim lah, masa dia kafir namanya aja Muhammad? Terkadang kita terkecoh kan? Karena yang kita tahu namanya Muhammad itu ya nama Nabi kita. Walaupun dia melekat di orang-orang yang namanya Muhammad, yang namanya Muhammad itu ya nama Nabi kita. Nama siapa lagi? Sampai-sampai orang non-Muslim saja apabila mu'alaf jadi Muslim saja diganti namanya Muhammad atau Ahmad, karena nama itu nama baik. Masalahnya Muhammad itu artinya kasratul hamdi. Kasratul hamdi itu orang yang akan banyak dipuji. Muhammad itu adalah orang yang banyak dipuji, itu disebut Muhammad. Artinya bahwa apapun alasan Anda dengan mengatakan oh tujuannya bukan nama Rasul tetapi nama seorang muslim yang namanya Muhammad, sama saja. Seandainya yang disandingkan itu bukan nama Muhammad, maaf umpamanya nama presiden kita diletakkan sebagai label minuman keras, saya kira Pak Presiden tidak setuju, marah. Ya. Pak Menteri itu siapa, menteri siapa diletakkan di label miras, marah, langsung dilaporkan, langsung diproses tuh, bisa digeruduk tuh sama partainya. Itu nama yang bukan suci, bukan maksum, semaksum Nabi SAW. Manusia saja bisa marah, apalagi yang diletakkan itu adalah nama Rasul, penyelamat kita, jerih upaya dia dalam berdakwah itu untuk siapa kalau bukan untuk kita? Tetapi setelah 14 abad yang silam, tiba-tiba kita lupa dengan perjuangan Rasul, tidak pernah mempelajari sejarahnya, luntur kecintaannya, bahkan sampai berani menghinanya. Ini luar biasa. Anda ini siapa? Ma'asyiral muslimin, pasti ketika dia meletakkan nama itu pasti ada tendensi di belakangnya. Sudah tidak perlu mengeles dan mengatakan oh ini kreatif yang kebablasan.
Enak saja kalau ngomong. Kan sudah minta maaf, ya maafkan saja. Ma'asyiral muslimin, kalau dia meletakkan nama saya Abu Humairah di miras, jangan nama saya jangan letakkan di situ. Datang orang ke saya, Ustaz, saya minta maaf, saya maafkan, selesai. Saya masih hidup, Nabi sudah meninggal. Anda mau minta maaf sama siapa? Mau minta maaf sama siapa? Orang yang sudah meninggal. Gak mungkin Anda datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, ngomong di kuburan Nabi SAW, ya Rasulullah, saya minta maaf mengambil namamu, meletakkan jadi label minuman keras. Ma'asyiral muslimin, sosok Nabi ini adalah bapak bagi seluruh kaum muslimin. Ingat, Allah mengatakan, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu, dia seorang bapak bagi anak-anaknya, bukan. Nabi itu bukan sekedar bapak bagi anak-anaknya, bapak bagi Qasim, bagi Abdullah, bagi Ibrahim, bagi Zainab, bagi Fatimah, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Bukan hanya sekedar bapak bagi anak-anaknya, tapi Rasul itu adalah bapak bagi seluruh umatnya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapak bagi seseorang dari manusia di antara kalian, bukan. Dia bapak bagi semuanya, karena dia adalah Rasulullah dan dia adalah penutup para nabi. Makanya istri-istri Rasul disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Berarti Rasul adalah bapaknya bagi orang-orang yang beriman. Ketika Anda meminta maaf, bukan hanya sekedar minta maaf kepada pemerintah, nggak ada urusan pemerintah. Muhammad itu bapak kita semuanya, semua muslim yang ada di barat, di timur, di selatan, di utara, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, semua muslim di dunia ini adalah anak-anak dari Rasulullah SAW. Bagaimana caranya Anda minta maaf? Dan sebuah kewajaran, seandainya bapak kita saja, antum punya bapak dihina orang, pasti antum marah. Antum punya ibu dihina orang, marah. Banyak kok kasus-kasusnya. Ada orang itu mungkin sholatnya kurang, puasanya juga kurang, maksiatnya banyak, tapi kalau orang tua dihina, nggak terima dia. Sampai ada orang membunuh gara-gara menghina orang tuanya. Itu bapak kita tuh. Nabi SAW lebih daripada bapak kita, karena Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna, kata Rasul, ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku, kata Rasulullah, lebih kalian cintai dibandingkan anak kalian, dibandingkan orang tua kalian, dibandingkan manusia seluruhnya yang kalian cintai. Lihat, Rasul melebihi orang tua kita. Kalau bapak kita dicela saja kita marah, apalagi orang yang kecintaannya harus dilebihkan dibandingkan anak, orang tua, dan seluruh manusia satu dunia. Jelas marah, kawan. Kapan lagi kita marah? Marah itu memang dilarang. Tetapi kalau marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, al-hubbu lillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah, marah karena Allah, itu bagian daripada iman, ikhwan. Itu bagian daripada iman. Tetapi kalau marah bukan karena urusan itu, bukan karena urusan Allah dan Rasulnya, itulah yang kemudian dicela oleh Rasul, la taghdab, la taghdab, la taghdab, faraddada miraran la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, dan jangan marah. Tapi ada waktu-waktunya kita marah ketika ada orang yang kemudian berusaha merobek kehormatan Allah dan Rasulnya. Maka kita wajar kalau kita marah dan emosi. Dengan cara apa? Kita kutuk. Perbuatan ini tidak benar.
perbuatan ini adalah perbuatan laknat. Karena Allah yang mengatakan, innal ladzina yu'dzuna Allah war rasul la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mereka dilaknat di dunia dan akhirat. Makanya kita boleh melaknatnya, karena mereka orang-orang yang dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia mereka dilaknat, di akhirat juga mereka dilaknat. Tapi sekali lagi tentu dengan cara-cara yang ilmiah. Karena ada orang-orang yang tersulut emosi, tiba-tiba kemudian mengatasnamakan membela Allah dan Rasulnya, kemudian melakukan anarkis, melakukan kerusakan. Harusnya dia bisa mengingkari sebuah kemungkaran besar, malah mendatangkan kemungkaran yang sama atau kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan mendatangkan kemungkaran yang sama atau kemungkaran yang jauh lebih besar. Artinya kita mendesak pemerintah, meminta untuk diproses, kan begitu. Kalau dalam hukum Islam ngeri hukumannya. Orang yang menghina Rasul itu dibunuh. Itu ijma' kesepakatan ulama. Tidak ada khilaf. Mau Syafi'inya, mau Hambalinya, mau Malikinya, mau Hanafinya, semua sepakat yuktal, dibunuh. Enggak ada khilaf. Ya. Bahkan mereka kufur. Kalau dia seorang muslim, kufur, bisa murtad. Sebagaimana ketika orang-orang munafik kemudian menghina Nabi SAW dalam perjalanan pulang dari Tabuk dan mengatakan, ma ra'aitu misla qurra'ina, katanya, arghabu butunan wala akdhabu alsunan wala ajbanu inda liqa min haula, katanya orang munafik. Kami tidak pernah melihat pakar-pakar Quran diisyaratkan kepada Rasul dan para sahabat yang sedang berhalaqah, yang paling rakus tentang dunia, yang paling dusta lisannya, yang paling penakut ketika berhadapan dengan lawan, kecuali mereka, katanya. Ucapan ini kedengar kepada Rasul dan para pakar Quran yang sedang berhalaqah bersama Nabi. Turun Jibril. Kemudian Nabi SAW menanyakan kepada mereka, kenapa kalian mengatakan seperti itu? Jawaban mereka apa? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya main-main saja Rasul. Kami tidak sungguh-sungguh. Ini kan perjalanan Tabuk ke Mekah, ke Madinah ini jauh. Kalau kami bercanda, bersendau guraukan, yang jauh jadi dekat. Tapi Anda sedang bercanda tentang apa ini? Anda bukan bercanda persoalan-persoalan remeh. Anda sedang bercanda persoalan besar, menghina Rasul dan juga para sahabat Rasul. Makanya Allah mengatakan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul ya Muhammad, katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian berani mengolok-olok? Katakan kepada mereka, jangan coba-coba cari alasan. Bahasa kitanya, jangan ngeles. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Dalam persoalan mencaci maki Rasul, menghina Rasul, tidak ada ngeles. Karena biasanya kalau perkara di zaman sekarang sudah viral gitu ya, pelakunya kan ngeles kan ya. Oh, itu kesalahan manajemen. Oh, itu kreatif yang kebablasan. Oh, itu tidak sengaja. Oh, maksudnya bukan itu. Kan itu. Ngeles. Silakan Anda ngeles. Tapi Allah mengatakan, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan kalian. Allah tahu. Karena pasti manusia akan membuat alasan. Makanya Allah membuat kata kunci untuk tidak bisa dibuka. La ta'tadhiru. Jangan ngeles, jangan coba-coba cari alasan kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur, keluar dari Islam setelah keimanan kalian.
Orang-orang munafik mengejar Rasul di atas unta tuh. Rasul, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Rasul, kami tidak sengaja, kami main-main. Kata Rasul, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sambil menunggang unta Rasul membaca ayat ini. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak ada alasan bagi kalian. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Pergi-pergi kalian. Lihat bagaimana Nabi SAW kerasnya terhadap perkara ini. Wallahu a'lam. Sudah isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.